Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV One yang ke-17. Pada segmen ini kita masih memberikan kesempatan kepada para jamaah yang hadir untuk bertanya kepada ustadz-ustadz yang sudah memberikan ilmunya pada kita hari ini. Nah selanjutnya kita akan langsung menuju ke jamaah yang hadir. Tadi selain ada artis cantik Mbak Vicky Shu yang ternyata hadir di tengah-tengah kita pemirsa, di sini juga telah hadir artis cantik lainnya, ada Mbak Edis Adelia. Assalamualaikum Mbak Edis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Edis, bagaimana kabarnya? Ini kami dengar Mbak Edis juga saat ini aktif ya mengadakan pengajian-pengajian. Betul Mbak? Ya alhamdulillah ini hari ini saya datang bersama dengan jamaah, teman-teman jamaah. Sudah 4 tahun ini alhamdulillah di rumah kami ada pengajian namanya Majelis Taklim Adalia Zahra. Dan alhamdulillah yang memberi nama beliau Ahilman yang memberikan nama Adelia Zahra 4 tahun lalu, tahun 2020. Oh udah mau 5 tahun Masya Allah. Pahala ngalir untuk ya. Masya Allah ini jamaahnya udah ada sekitar 130 orang kalau hadir semua. Cukup banyak ya Mbak ya? Ya cuman karena di kediaman saya terbatas tempatnya jadi memang private taklim gitu. Baik, kalau begitu langsung saja Mbak. Pertanyaan yang ingin disampaikan apa? Nanti akan dijawab oleh Ustadz Hilman ya, silakan. Hilman ya, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah ya tahun ini bulan ini dengan TV One sama saya miladnya bulan Februari. Masya Allah. Sebentar lagi saya milad dan Masya Allah dengan perjalanan hidup saya di masa lalu, ujian yang datang silih berganti alhamdulillah semakin menguatkan saya, memberikan saya banyak hikmah dan saya bersyukur di bulan ini dengan bertambahnya umur saya Allah berikan begitu banyak kemudahan terhadap hidup saya. Dan saya bisa punya pengajian dengan teman-teman sama-sama belajar juga salah satu guru kami juga gitu Dan begitu juga banyak kemudahan yang Allah berikan, tapi juga Allah berikan saya ujian yang begitu besar juga tentunya Dan saya bersyukur Allah senantiasa memberikan saya kekuatan ya. Nah yang ingin saya tanyakan bagaimana agar saya senantiasa istiqomah dalam rasa syukur ini, dalam terus berjalan di jalannya Allah. Walaupun ujian datang silih berganti yang kemarin udah selesai pastinya akan ada ujian-ujian lagi dan kita hidup pasti akan diuji sampai kita kembali ke Allah seperti itu. Jadi saya pengen bagaimana ya kadang sedih berkurang umurnya satu dari Allah. Bekal apa yang udah saya persiapkan, apa yang sudah saya lakukan, bagaimana saya pengen di sisa umur saya tuh saya pengen bermanfaat untuk orang lain. Saya pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya pengen segala amal ibadah saya Allah terima, saya pengen Allah ridho gitu Bagaimana cara menjaga itu pastinya ujian akan terus ada terus. Demikian Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz Hilman untuk beristiqomah menjaga konsisten untuk beramal baik? Silakan Ustadz. Bunda, sebelum Ahilman menjawab bagaimana agar kita bisa istiqomah terus dalam kebaikan, Teh Edis dan seluruh jamaah pemirsa TV One, di awal mungkin Ahilman ingin nguatin dulu ya. Kenapa Allah memberikan kita ujian dalam hidup? Setidaknya ada 4 kabar bahagia untuk kita yang sedang diuji. Yang pertama, orang yang sedang diuji itu sedang diakui sebagai orang yang beriman. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kita. Apakah kamu mengira telah mengatakan beriman sedangkan kamu belum diuji? Maka izin ya, kalau ada di antara pemirsa TV One, bunda sayang, ayah semua yang hadir, lagi ngerasa diuji dalam hidup, percayalah kita sedang diakui sebagai apa? Orang beriman. Yang kedua, ujian itu adalah cara Allah mencintai kita. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sedang mencintai hambanya, maka Allah akan menguji hamba itu. Nabi SAW menyampaikan
Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan dalam hidupnya, yusiba minhu, maka Allah segerakan ujian dalam hidupnya. Dalam hadis yang lain, innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah berikan ujian kepada mereka. Maka untuk siapapun yang sedang diuji, catat baik-baik, Allah sedang mencintaimu dengan ujian yang Allah hadirkan kepadamu. Yang ketiga, ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Kenapa aku diuji? Ya, coba dicek. Mungkin jauh sebelum ini ada dosa yang sering kita lakukan, ada maksiat yang sering kita kerjakan. Allah hadirkan ujian agar apa? Dengan ujian itu Allah hapuskan dosamu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu sekalian, dan Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Dan yang keempat, orang yang sedang diuji itu sedang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahilman, siapakah orang yang paling beruntung? Orang yang saat diuji, ujiannya jadi cara dia mendekat sama Allah. Teh Edis dikasih sakit. Mungkin jamaah di sini ada yang diuji di rumah tangganya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan kesehatan tubuhnya, ada yang diuji dengan urusan ekonominya. Percayalah, kalau semua ujian itu membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, sesungguhnya kita sedang merasakan kebahagiaan yang paling hakiki dalam hidup. Maka istiqomah terus. Istiqomah itu berat, iya. Yang ringan istirahat. Ada yang bilang, istiqomah itu berat, iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu. Betul? Maka gimana biar kita istiqomah? Yang bolak-balik hati siapa? Allah. Minta agar istiqomah sama Allah. Minta Allah yang kuatin hati kita. Di antara doa yang mungkin Bunda sering baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Betul? Ada satu doa boleh kita amalkan. Doa ini agar kita ditetapkan oleh Allah dalam kebaikan. Kita baca doanya, sekali, Bunda, pemirsa satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan, condongkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, dan karuniakanlah untuk kami dari sisimu rahmat kasih sayang. Ini doa ada di surat Ali Imran ayat 8. Baca doanya, amalkan. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih atas pengingatnya Ustadz. Meskipun istiqomah itu ternyata berat, sulit sekali dilakukan pemirsa, namun Allah menjamin syurga jika kita berhasil beristiqomah di jalan Allah. Baiklah pemirsa, Damai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV One akan segera kembali usai jeda berikut ini.